Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesodoso dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen dengan NIM 190304269. Adapun tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Matang SPD MPD. Adapun isi dari video kali ini adalah tentang pengulangan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Baiklah, marilah kita mulai video ini. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita akan membahas kenapa dan mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu penting pada suatu negara. Dapat kita ketahui di sini teman-teman, pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda. Setiap negara yang menginginkan negaranya eksis, maka warga negaranya harus dididik untuk menjadi warga negara yang baik dan smart. Warga negara dari suatu negara dapat dibedakan menjadi 3 tipe teman-teman. Yang pertama, strong citizens, yaitu memiliki karakter seperti mudah dihasut atau mudah terbawa arus, tidak punya pendirian teguh. Jadi warga negara strong citizens ini teman-teman dapat mudah menerima hoak-hoak tanpa melihat sumbernya dari mana. Yang kedua, stone citizens, yaitu tidak mau melakukan perubahan, cenderung tidak konstruktif untuk kehidupan demokrasi. Jadi warga negara strong citizen ini teman-teman, dia cek-cek aja mau negaranya itu sedang apa dan kondisinya bagaimana aja, cek-cek aja. Dia ikuti saja arusnya seperti air yang mengikuti arus. Yang ketiga, generator citizens. Ini teman-teman warga negara yang harus kita contoh. Dari saya pribadi maupun teman-teman harus mencontoh dari warga negara generator citizen ini teman-teman. Kenapa? Karena warga negara generator citizen ini yaitu mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara dalam bermasyarakat dan berbangsa, sehingga dipandang sebagai warga negara yang baik dan pintar. Ayo teman-teman, kita sama-sama menjadi warga negara generator citizens. Setelah kita ketahui ada 3 jenis warga negara, yaitu yang pertama strong citizens, stone citizens, dan generator citizen. Jadi setelah kita mengetahui 3 jenis warga negara itu, muncullah pertanyaan sih, kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu penting? Jadi begini teman-teman, pendidikan kewarganegaraan itu penting karena pendidikan kewarganegaraan itu merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan upaya sosial untuk memajukan bangsa kita ini, yang berupaya mendidik warga negara mudanya agar kelak memiliki keluasan mental dan kekayaan rohani teman-teman. Pendidikan warganegaraan sangat penting untuk menanamkan kekayaan jiwa pada anak muda, serta agar konektivitas diperkuat dan keragaman sosial disatukan dengan tujuan untuk mencintai tanah airnya. Peran pendidikan kewarganegaraan ialah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privatnya dan karakter publiknya. Kedua, identitas nasional. Setiap negara merdeka dan berdaulat berupaya memiliki identitas nasional supaya negara tersebut dapat dikenali negara lain. Dan identitas nasional membuat negara tersebut berwibawa dan identitas nasional dapat menyatukan negara yang bersangkutan. Jadi teman-teman, identitas nasional itu penting bagi suatu negara. Kenapa? Karena identitas nasional itu membuat negara itu dapat dikenali oleh negara lain dan membuat negara tersebut berwibawa, dan juga dapat menyatukan negara-negara tersebut dengan negara-negara lainnya. Adapun identitas nasional ini dibagi dua. Yang pertama, identitas primer, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Yang kedua, identitas sekunder, yaitu identitas yang dibentuk dari hasil kesepakatan bersama. Adapun di negara kita ini teman-teman, yaitu negara Indonesia, memiliki 2 identitas sekunder, yaitu identitas nasional fisik, yaitu meliputi bendera kita, yaitu merah putih, bahasa kita, bahasa Indonesia, lambang kita, burung Garuda, negara, dan lagu kebangsaan kita teman-teman. Yang kedua, identitas nasional non-fisik, yaitu jati diri hasil buah pikir dan gagasan dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila ini teman-teman. Ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya
keserasian, dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif, teman-teman, yaitu bagi bangsa kita karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang kenapa sih integrasi nasional itu penting bagi Indonesia? Di sini teman-teman, integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda, suku, ras, agama, dan budaya, tetapi tetap Indonesia teman-teman adalah negara yang satu yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia ini. Baik, yang keempat, negara dan konstitusi. Negara ialah tatanan dari rakyat, wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah yang sah dan berdaulat. Negara mempunyai kewenangan yang istimewa untuk membentuk angkatan bersenjata, lembaga peradilan, pemerintahan, parlemen, dan mencetak uang, dan menggunakan kekerasan di wilayah kedaulatan. Pemerintah merupakan salah satu unsur aparatur negara sebagai kelompok sosial pada periode terbatas mendapat kesempatan memegang pucuk pemimpinan eksekutif. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi ini merupakan digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Dan konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara. HAM, prosedur mengubah undang-undang, kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi. Baiklah, yang kelima, hubungan antara negara dan warga negara. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ada 3 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius soli, yaitu asas kedaerahan. Asas ius soli ini merupakan bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan menurut tempat kelahirannya. Jadi teman-teman, kalau di Indonesia ini, teman-teman misalnya ayahnya Afrika, ibunya Prancis, tapi teman-teman lahir di Indonesia. Jadi teman-teman memiliki warga negaraan itu yaitu Indonesia. Yang kedua, asas ius sanguinis atau dapat disebut juga sebagai asas keturunan atau asas darah. Jadi ibu teman-teman Indonesia, ayah teman-teman Indonesia, jadi otomatis teman-teman juga Indonesia. Yang ketiga, asas campuran, menganut 2 asas sebelumnya, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Jadi hubungan negara dan warga negara merupakan pembicaraan masalah hak dan kewajiban. Negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang kemudian timbal balik. Ketika berbicara hak negara, itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, seperti warga negara harus taat membayar pajak, dan pemerintah harus mengolah pajak itu untuk menjadi fasilitas-fasilitas atau untuk menggunakan warga negara tersebut. Yang keenam, demokrasi Indonesia. Dapat kita ketahui, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka melalui sistem pemilihan. Demokrasi dapat dipisahkan berdasarkan cara menyampaikan pendapat, berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya, berdasarkan prinsip ideologi, dan berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Secara perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 3 masa, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luasnya adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat
yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan negara, hukum, dan HAM. Indonesia adalah negara hukum. Semua yang terkait dengan persoalan kewarganegaraan, kemasyarakatan, pemerintahan, atau kenegaraan harus diselesaikan atas dasar hukum. Jadi kita nggak boleh sembarangan di Indonesia ini, teman-teman. Semua itu ada hukumnya. Jika kalian mengambil barang yang bukan milik kalian, maka kalian akan siap-siap dihukum, yaitu akan masuk penjara. HAM merupakan hak yang paling dasar dan pokok yang dimiliki manusia sejak lahir, dengan tidak membedakan agama, bangsa, ras, suku, maupun jenis kelamin, serta bersifat universal, yaitu seperti agama. Kita bebas memilih agama kita. Dari lahir, kita adalah agama kita Islam. Misalnya ayah teman-teman Islam, ibunda teman-teman Islam, nah otomatis kalian akan Islam. Dan juga pada agama-agama yang lainnya. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ketiga bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. HAM dalam konteks Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Baik teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Adapun pesan yang saya dapat sampaikan untuk generasi milenial ialah tetap jaga toleransi. Berbeda boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat Indonesia terpecah belah. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan kita harus menjadi warga negara yang aktif, berpartisipasi untuk memajukan negara ini dan selalu taat hukum. Cukup sekian, saya Wasantoso undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.